crew, I can load it. Assalamualaikum adik-adik, kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Windy Wulandari. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi mengenai cara belajar efektif dan efisien. Nah, sebelum memasuki kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dipimpin oleh saya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melangkah pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien itu. Kemudian kita melangkah pada tahap awal. Tahap awal ini konselor menjelaskan tahap awal dari layanan klasikal. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih pengertian belajar itu, apa saja yang mempengaruhi hasil belajar, dan bagaimana sih belajar yang efektif dan efisien itu. Nah, sebelum saya melangkah pada penjelasan ini, sebelumnya apakah adik-adik sudah siap? Baik, jika sudah siap, kita akan memasuki ke tahap inti, di mana saya akan menjelaskan mengenai materi cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Menurut James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tua melangkah, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah, yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri. Tetapi keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya kondisi internal. Faktor internal ini meliputi fisik atau jasmania, psikis atau kejiwaan, kecerdasan IQ, minat, dan motivasi. Kemudian kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini meliputi lingkungan sekitar, sarana dan prasarana, kemudian strategi cara belajar, media belajar, belajar mandiri, seperti itu. Kemudian strategi belajar efektif di sekolah menengah kejuruan. Di sekolah menengah kejuruan banyak melakukan praktik sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Untuk itu perlu mengetahui cara belajar efektif untuk mempelajari materi pelajaran yang bersifat teoritis, matematis, serta mata pelajaran yang dipraktikumkan sehingga memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kemudian bagaimana sih cara belajar efektif untuk pelajaran yang berbasis teoritis? Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang keempat, mengingat yang dipelajari. Yang kelima, belajar rutin tapi jangan lama. Kemudian bagaimana cara belajar efektif untuk pelajaran yang berbasis matematis? Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Yang ketiga, belajar dengan memahami
pelajaran yang dipraktikkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Yang kedua, buat peta pikiran atau mind mapping untuk memudahkan memahami dan mempraktikkan teorinya, sehingga ketika dipraktikkan akan lebih cepat untuk dipahami. Yang ketiga, perhatikan setiap instruksi atau arahan dari guru atau instruktur praktikum dengan benar. Ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada sesuatu yang Anda belum pahami. Yang keempat, pelajari dan pahami betul setiap tahapan dalam praktikum. Karena praktikum pertama dan kedua dan seterusnya saling berkaitan. Apabila tahapan praktikum ke-1 tidak Anda pahami,